Kurikulum Merdeka Belajar. Selamat datang di media belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumar. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Baik anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini tema 4, pemberdayaan masyarakat dengan pokok bahasan permasalahan kehidupan sosial budaya dengan subpokok bahasan sejarah lokal. Adapun tujuan dan indikator capaian pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi pemberdayaan masyarakat dan dapat menganalisis peranan komunitas dalam kehidupan masyarakat. Sejarah lokal. Sejarah lokal merupakan peristiwa sejarah yang dampaknya hanya dirasakan oleh rakyat di daerah di mana terjadi peristiwa tersebut. Sejarah lokal tidak memberi dampak signifikan terhadap negara. Contohnya yaitu sejarah mengenai Sultan Nuku, Ratu Kalinyamat, Laksamana Malahayati, dan Syarif Abdurrahman. Di Kota Malang, kita nanti juga akan mempelajari sejarah lokal Kota Malang. Mengapa disebut sejarah lokal? Sejarah lokal bisa dikatakan sebagai suatu bentuk penulisan sejarah dalam lingkup yang terbatas yang meliputi suatu lokalitas tertentu. Keterbatasan lingkup itu biasanya dikaitkan dengan unsur wilayah atau unsur spasial. Di Indonesia, sejarah lokal bisa disebut pula sebagai sejarah daerah. Apa manfaat bagi kita mempelajari sejarah lokal? Sejarah lokal sangat penting dalam pembelajaran sejarah. Selain sebagai identitas asal-muasal sebuah tempat, juga dapat mengetahui pola kehidupan masyarakat dan keanekaragaman budaya di berbagai daerah. Sejarah lokal Kota Malang. Dalam sejarah lokal Kota Malang, kita akan mempelajari satu tokoh pergerakan, satu tokoh pejuang yang berasal dari Kota Malang, yaitu Hamid Rusdi. Dia adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia asli Malang. Sosoknya sendiri sangat tersohor selaku pemegang tongkat komando perjuangan arek-arek Malang di masa penjajahan Belanda. Dialah yang memimpin pasukan gerilya rakyat kota atau GRK paling ditakuti tentara Belanda saat itu. Nah, kalau kalian melihat gambar di samping, kira-kira di manakah letak gambar Mayor Hamid Rusdi ini? Ya, di perempatan depan SMP Negeri 5 Kota Malang. Sultan Nuku, pembawa persatuan multikultur Maluku dan Papua. Sultan Nuku memiliki tekad kuat untuk mengusir penjajah yang mengganggu rakyat Maluku dan Papua. Sukses besar ini merupakan perjuangan tanpa lelah dari Sultan Nuku dan para raja di Papua yang tidak mau dijajah Belanda. Pada akhirnya, Sultan Nuku dapat mengamankan dan membawa suasana damai dan tenang di wilayah Maluku dan Papua dari penjajahan bangsa asing. Ratu Kalinyamat, putri ketiga dari Sultan Trenggono, nama kecil Ratu Kalinyamat adalah Retno Kencana. Gelar Kalinyamat diberikan setelah ia menikah dengan Raden Thoyib,
atau Sultan Haldirin dan memperoleh sebuah tempat bernama Kalinyamat yang berada di antara Jepara dan Kudus. Berkat keberanian dan jiwa kepemimpinannya, Portugis menyebut Ratu Kalinyamat sebagai Rainha de Jepara, Senhora Poderosa Rica de Granit Dom, yang artinya Ratu Jepara, seorang wanita kaya dan berkuasa, wanita pemberani. Laksamana Malahayati. Kerajaan Aceh punya sosok laksamana wanita bernama Kaumalahayati. Keberadaan Kaumalahayati tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di literatur barat seperti Belanda, Inggris, Portugis, dan Perancis. Beliau adalah laksamana wanita pertama di dunia modern. Kaumalahayati dan pasukannya berhasil melawan Portugis dan mengusirnya dalam pertempuran di Teluk Kraeng Raya. Kaumalahayati gugur dan dimakamkan di lereng bukit Kota Dalam, yaitu pada sebuah bukit terlarang di desa nelayan. Para penulis dari dunia barat menjulukinya sebagai The Guardian of Aceh Kingdom. Begitu hebatnya Laksamana Malahayati. Berikut adalah Syarif Abdurrahman. Syarif Abdurrahman menjadi raja pertama Kesultanan Pontianak dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al-Habib Al-Qadri. Di awal kepemimpinannya terjadi konflik antara Pontianak dengan Landak terkait sengketa wilayah. Kerajaan Landak mengklaim bahwa wilayah yang diduduki Kesultanan Pontianak merupakan wilayahnya. Nah, anak-anakku, dari beberapa tokoh daerah tersebut, kalian bisa mencari literaturnya kembali, baik di Google maupun di buku kalian. Nah, sekarang kita masuki diskusi kelompok dengan teman sebangku. Setiap kelompok berdiskusi sesuai dengan materi yang diberikan. Setelah selesai, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain bertanya dan menanggapi hasil presentasi. Nanti kita bagi menjadi 5 kelompok, ya, 5 kelompok besar yang materinya sebagai berikut. Kelompok 1, Mayor Hamid Rusdi, tentang sejarah lokal Kota Malang. Apa yang kamu ketahui tentang Mayor Hamid Rusdi? Mengapa ia mendapat julukan sebagai pejuang 3 zaman? Ceritakan perang gerilya yang dilakukan Hamid Rusdi ketika mempertahankan Kota Malang dari serangan Belanda. Berikut diskusi kelompok 2, Sultan Nuku, pembawa persatuan multikultur Maluku dan Papua. Bagaimana relasi persatuan Maluku dan Papua pada masa Sultan Nuku? Kedua, hubungkan dengan kondisi hubungan persatuan Papua dan daerah-daerah di Indonesia. Dan bagaimana relasi persatuan Maluku dan Papua pada masa Sultan Nuku. Serta 4, hubungkan dengan kondisi hubungan persatuan Papua dan daerah-daerah di Indonesia pada waktu itu. Kelompok 3, Ratu Kalinyamat. Apa yang kamu ketahui tentang Ratu Kalinyamat? Bagaimana kekuatan maritim Jepara pada masa Ratu Kalinyamat berkuasa? Bandingkan dengan kekuatan maritim Indonesia pada masa kini. Kelompok 4, Laksamana Malahayati. Apa yang kamu ketahui tentang Laksamana Malahayati? Bagaimana
sebab-sebab dan akibat dari konflik Aceh dan Portugis. Ketiga, bagaimana menurutmu kisah Keumala Hayati bila dikaitkan dengan emansipasi wanita pada masa sekarang? Kelompok 5, Syarif Abdurrahman. Apa yang kamu ketahui tentang Syarif Abdurrahman? Bagaimana karakteristik daerah Pontianak yang dipilih sebagai tempat untuk membuka pemukiman baru oleh Syarif Abdurrahman? Dan apa latar belakang Syarif Abdurrahman menerima Belanda untuk monopoli Pontianak? Pahlawan tidak hanya hadir dalam peperangan. Mereka adalah sosok yang selalu hadir membawa kebaikan bagi sekitarnya. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.